Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindia Rahayu dengan NIM 11920724128 akan menjelaskan materi tentang zona wilayah laut. Garis pangkal. Garis pangkal menurut Angkos 1982 merupakan garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan laut teritorial suatu negara, termasuk di dalamnya sungai, teluk, pelabuhan, serta bagian-bagian perairan lain sepanjang berada pada sisi darat dari garis pangkal. Batas terluar dari perairan pedalaman bagi suatu negara pantai biasa adalah garis pangkal yang dapat berupa garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus atau kombinasi dari keduanya. Bagi negara kepulauan berlaku suatu ketentuan khusus bahwa perairan pedalaman dapat ditetapkan dengan menarik suatu garis penutup pada mulut sungai, teluk atau pelabuhan yang berada pada perairan kepulauannya. Perairan pedalaman dari satu negara kepulauan akan merupakan perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis penutup. Perairan pedalaman, baik negara pantai maupun negara kepulauan mempunyai kedaulatan penuh yang meliputi perairan pedalaman, ruang udara di atasnya beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Perairan kepulauan. Status hukum perairan kepulauan berdasarkan pasal 49 ayat 1 adalah kedaulatan penuh tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Pada ayat 2 dinyatakan juga bahwa kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Laut teritorial. Status hukumnya berdasarkan ketetapan pasal 2 ayat 1, maka status laut teritorial adalah kedaulatan penuh. Berdasarkan pasal 3 Angkos 1982, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur atau zona yang berbatasan dengan laut teritorial berdasarkan pasal 33 Angkos 1982. Lebar zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Zona ekonomi eksklusif. Menurut pasal 55 Angkos 1982, zona ekonomi eksklusif adalah suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya. Menurut pasal 57 Angkos 1982, lebar zona ekonomi eksklusif ini tidak boleh melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang sama dipakai untuk mengukur lebar laut teritorialnya. Status hukum zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan pasal 56 ayat 1A, negara mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi khusus untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berada pada jalur tersebut, termasuk ketentuan pasal 56 ayat 3 pada dasar laut dan tanah di bawahnya. Laut lepas. Berdasarkan pasal 86 ayat 1, laut lepas adalah lautan terbuka, bukan bagian dari zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan internal negara bagian manapun. Berdasarkan pasal 87 ayat 1 Angkos 1982, status hukum laut lepas adalah terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau negara tidak berpantai. Berdasarkan pasal 87 ayat 2, kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di kawasan. Sekian hasil penjelasan saya mengenai zona wilayah laut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.